Dalam berbudidaya aquaponik ada beberapa model yang bisa diterapkan, tapi secara umum ada 3 model. Yang ini biasanya adalah menginput dari sistem berbudidaya hidroponik konvensional. Pertama adalah media bed, kemudian yang kedua adalah menggunakan model atau sistem NFT, kemudian yang ketiga adalah menggunakan sistem DFT. Kalau di sini dikembangkan ada 4 model, yang semua itu adalah kombinasi model media bed dengan sistem NFT atau DFT. Jadi kita hanya menggunakan pot kecil, misalnya kita isi media zeolit, dikombinasikan dengan sebagian kecil kompos, kemudian kita letakkan ke dalam wadah yang dialiri oleh sistem yang berasal dari sistem pemeliharaan ikan. Nah, di sini kalau seandainya kita menggunakan ada 2 nama di sini, aquaponik dan vertical aquaponik. Kalau vertical aquaponik ini adalah model media bed yang sangat mirip dengan media bed atau grow bed yang dikembangkan oleh FAO atau beberapa lembaga yang mengembangkan aquaponik. Tetapi kalau yang di aquaponik ini adalah kombinasi small media bed dengan NFT atau DFT system. Salah satu contoh aquaponik sistem media bed adalah instalasi aquaponik rangkaian BPTP Jakarta. Beberapa model yang dikenalkan yakni vertiminaponik dan walkaponik. Pada vertiminaponik, sayuran ditanam dengan memanfaatkan wadah talang yang diletakkan berjejer. Penanaman sayuran dilakukan padat tebar. Tujuannya untuk memaksimalkan produksi. Sementara bagian bawahnya diletakkan kolam dari tandon air untuk wadah budidaya ikan. Vertiminaponik berkebalikan dengan walkaponik. Walkaponik mengkombinasikan antara small media bed dengan teknik DFT. Penanaman sayuran dilakukan secara bertingkat dengan memanfaatkan pot sebagai wadah tanam. Pada keempat sisi instalasi aquaponik ini terpasang 4-5 tingkat rak sayuran. Adapun kolam fiber sebagai tempat pemeliharaan ikan diletakkan di bagian bawah rak sayuran. Cara kerja di aquaponik di 2 model atau model apapun yang dikembangkan sebenarnya sama. Kita memerlukan pompa yang membawa air dari sistem pemeliharaan ikan, yang membawa serta amonia di sini, kemudian juga kotorannya, kemudian akan dibawa ke dalam sistem pertanaman. Di sini akan terjadi proses mikrobiologi, perombakan bahan-bahan organik dari kotoran ikan, kemudian pengubahan dari amonia menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat yang tersedia untuk tanam. Ini terjadi di media tanam atau di semua subsistem antara subsistem pemeliharaan ikan dengan pemeliharaan tanaman. Setelah nutrisi ini tersedia, kemudian akan diserap oleh tanaman. Disinilah yang fungsi filtrasi biologis oleh tanaman. Sehingga air yang akan dikembalikan ke dalam sistem perikanan itu, sistem pemeliharaan ikan itu akan menjadi bebas dari kation atau anion yang mungkin akan pertama amonia yang akan membahayakan sistem pemeliharaan ikan, kemudian juga akan bebas dari biomas limbah yang dihasilkan oleh sistem perikanan, sehingga air ini akan menjadi bersih, kaya oksigen, dan akan kembali ke dalam sistem perikanan. Dan kelebihannya apa? Nanti ikannya akan mendapatkan kondisi yang sangat sesuai untuk pertumbuhannya, sehingga dalam wadah yang kecil, ikan akan beda dengan sistem pemeliharaan ikan konvensional. Dalam wadah yang kecil kita bisa memelihara ikan dalam jumlah yang lebih besar. Mekanisme kerja sistem aquaponik bermula dari asal kolam budidaya ikan yang naik atau melewati pipa untuk mengairi rak sayuran yang terletak tepat di atas kolam. Ketebalan genangan air berbeda-beda, tergantung sistem pengairan yang digunakan. Air yang tidak terserap oleh tanaman akan mengalir ke rak tanaman di bawahnya. Begitu sampai di rak sayuran terbawah, air yang tidak terserap akan kembali ke kolam melalui lubang keluaran. Kemudian, air kembali naik ke atas untuk mengairi tanaman lagi. Proses itu berlangsung secara terus-menerus. Selain aquaponik, sistem media bed, NFT, dan DFT, banyak juga model lain yang berkembang. Beberapa di antaranya yaitu aquaponik aliran atas, aquaponik aliran bawah,
aquaponik aliran bawah, aquaponik sistem rakit apung, serta aquaponik sistem pasang surut.